dagang, kita jadi bisa sedekah lebih gede. Betul. Betul nggak? Iya. Kang Didik ini, kalau dia nggak dagang, nggak bisa ngumrohin orang juga. Ya jalan sih emang dari mana aja, nggak mesti dagang. Tapi coba ceritain tuh, sejarah ngumrohin orang. Pada waktu itu 2013, istri saya pertama berangkat duluan, saya belum berangkat Ustaz. Lalu ketika saya melihat istri saya kok tambah rajin ibadahnya, saya tanyain, udah nggak usah nanya lah banyak, berangkat aja. Kayaknya saya didaftarin. Nah sentuhan pertama 2014 itu saya berangkat umroh. Saya memang sebelumnya saya sudah punya rencana ngumrohin saudara istri saya 7, saudara saya sendiri 7. Ini berangkat nih. Gitu. Wah luar biasa fotonya. Amin, nanti pemirsa yang begini amin. Terus? Tapi ketika di tempat makan di restoran saya ditanya, Mas Didik tahun depan mau berangkatin enggak? Berangkat Bu gitu. Tapi saya kalau 14 kalau saya bagi rencananya kan setahun kan 2, saudara saya 2, saudara istri saya 2 gitu. Cuman siapa yang berani jamin umur saya sampai 7 tahun ya gitu. Akhirnya bismillah aja dah saya bikin Dihajar setahun? 2 kali. Oh 2 kali? Ya. Jadi 7-7? Ya 7-7 itu. Alhamdulillah kesampaian. Alhamdulillah. Gitu. Dan sampai saat ini alhamdulillah tiap tahun ya belajar istiqomah. Itu mantap, ya kan? Luar biasa ini dan asik kok pemirsa. Jadi memang temennya sedekah tuh kalau mau hebat emang dagang pemirsa. Ya. Jadi, asik lah gitu ya. Teman-teman yang pada dagang nasi uduk, pagi-pagi udah bisa sedekah tuh nasi uduk kepada tukang becak ya, tukang ojek ya gitu loh. Iya. Ketika kemudian teman-teman buka nasi goreng, langsung begitu sebelum ngelayanin orang lain, teman-teman layanin Allah dulu. Iya. Ya nggak? Kan tukang nasi goreng keluar nih sore-sore kan. Nah begitu mulai masang gerobak gitu kan, goreng dulu. 5 bungkus dah gitu, anterin ke musola. Ustadz, ini buat makan malamnya Ustadz sama muazin. Wah, itu top itu. Ya kita tiap Jumat seminggu sekali kita tiap Jumat kita belajar istiqomah untuk bersedekah di guru saya di namanya Kiai Haji Abdul Latif di Yayasan Pendidikan Islam Al-Ba'lawi Cibitung. Gitu. Dirutinin tuh. Insyaallah. Nah itu memang kalau ada yang sedekah rutin tuh juga beda juga tuh pemirsa. Jadi kalau pemirsa punya sedekah yang rutin itu Kak emang papa rasain juga emang beda tuh. Karomahnya beda itu. Kalau teman-teman kemudian merasa ada yang kurang-kurang di urusan sedekah, ya coba jajal punya satu saluran yang rutin itu. Yang rutin ini kan tujuannya supaya nggak lupa gitu kan Didik ya. Jadi kayak punya inilah gitu, kayak punya cicilan utang gitu. Tapi ini sedekah gitu, betul nggak? Ya, untuk jalan tetap lah itulah. Iya, jalan tetap ya. Nah tadi belum menjawab nih Kang Didik. Bagaimana kemudian sedekah dirasakan Kang Didik bisa mengantar Kang Didik tuh ketemu aja sama orang baik? Iya. Pertama yang saya rasakan pertama tuh ketenangan. Yakin itu terus bertambah, terus semangat. Dulunya istilahnya diajak ke tempat taklim gitu kan ada aja alasannya untuk dunia. Tapi setelah kita melakukan itu enteng aja Mas. Enteng misalnya. Mas pengajian ke sana, ayo datang. Akhirnya ketemulah para ustadz seperti itu. Ya. Karena kita semangat ini Allah ringankan. Iya ya Allah ringankan betul ya. Kan ini ketika kita kemudian harus memilih, menurut pengalaman Kang Didik nih, kita simpen buat operasional dan jaga-jaga atau buat sedekah. Nah, sekedar berbagi ke pemirsa kan, pemirsa juga banyak yang begitu ya. Gue sih pengen sedekah tapi kan gimana ya? Apa sih yang Kang Didik lakuin kalau posisi seperti itu? Ketika saya mempunyai kebutuhan, contoh misalnya kebutuhan misalnya 10 juta lah. 10 juta saya hanya punya uang 5 juta. Berarti kan masih kurang, Ustaz. Kalau saya simpen, saya nyari tambahan, belum tentu dapat, bisa aja malah lebih berkurang. Tapi kalau saya sedekahkan, kata Ustaz minimal diganti 10 kali lipat. Kata Allah. Gitu. Malah lebih jadi 45 ya? Iya benar. Itu. Ya udah memang setelah itu kita dapat ketenangan, keyakinan kita, nah
di saat yang tidak pernah kita sangka memang datang. Keajaiban sedekah memang begitu, Ustaz. Yang saya rasakan. Gitu. Jadi ketenangan itu pun juga dan keyakinan dikasih sama Allah ya. Yang saya rasakan begitu, tenang. Walaupun kita butuh, nggak istilahnya nggak gerangsang gitu istilahnya. Nggak khawatir pasti masih, tapi beda kekhawatiran itu. Gitu. Ya aku juga misalnya lagi ada duit terus aku mau beli sesuatu nih. Aku mikir kalau aku beli sesuatu udah uangnya habis gitu kan. Jadi lebih baik aku sedekahin karena kalau aku sedekahin kan dia jadi apa? Jadi berputar uang apa gitu. Gitu sih. Boleh dijajal pemirsa, ya boleh dijajal seperti Kang Didik nih. Ada misalkan kalau pemirsa dagang sembako ya, kan biasanya suka harian tuh belinya kan, atau katakanlah mingguan. Nah begitu tutup minggu, ngitung kan nih, ada duit nih gitu. Aduh, buat belanja, apa buat sedekah? Nah coba tes pemirsa, tes kita sedekahin, gitu-gitu pemirsa, gitu-gitu mesti yakin. Zaman dulu saya pemirsa ya, kalau saya nggak sedekain termos es saya, nggak di sini kali saya. Bener Kang Didik. Gitu ya. Jadi kalau saya nih nggak sedekah izin Allah gitu ya, dengan izin Allah nggak sedekah termos es yang papa dulu jualan itu, jadi kan saya jualan es. Saya ingat tuh tanggal 25 Mei 99. Gue catet. Dagang es. Tuh dagang es. Alhamdulillah nggak laku. Mikir tuh pemirsa. Aduh, gue udah turun naik bus, nawarin, boro-boro orang moto. Beli juga kagak. Tawarin juga. Kacang hijau, kacang hijau, esnya, es apa, 500 gitu. Gue lancar banget dulu, aduh. Sampai sore kagak ada yang beli. Cuman 5 kali gope. 2.500. 2.500. Beli es batunya aja, udah cenggo, udah 1.500. Wah, ini sisa esnya waktu itu 65 kantong. Jadi saya bawa tuh 70 kantong. Dua termos es. Sedih kan gitu. Terus ngaji saya. Jadi dilalanya izin Allah pulang gak langsung ke rumah tempat tinggal sementara saya nyimpang ngaji. Di situ di luar saya dengerin ustadznya ngomong. Kalau jual motor laku sedekah, emang kudu begitu kata dia.